A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ke depan adalah hari-hari ketika orang-orang berdatangan kepada kita. Mereka akan datang kepada kita, mengetuk rumah-rumah kita, menawarkan diri mereka kepada kita supaya kita memilih mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus tahu bagaimana syarat orang yang harus dipilih di dalam Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya berkaitan dengan individu kita, bukan hanya berkaitan dengan ibadah ritual kita, tapi mengatur bagaimana hidup dan kehidupan, bagaimana mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, bagaimana cara mengatur negara, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara kita mencari rezeki, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita untuk mengatur sebuah negeri, di dalam Islam ditentukan kepada kita dua hal yang penting bagi kita perlu kita perhatikan. Tapi hari ini orang hanya memperhatikan satu hal saja, yaitu orangnya. Tapi ternyata Islam mengajarkan kepada kita bahwa supaya negeri ini makmur, supaya negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal harus dipenuhi oleh kaum muslimin, oleh sebuah negeri itu. Yang pertama, sistem yang mengatur negeri itu. Bagaimana sistem yang mengatur negeri itu? Maka Allah mengatakan kepada kita, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah kalian berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Jadi sistem yang mengatur hidup dan kehidupan kita supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah sebuah sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita hukum apa yang akan dilaksanakan di tengah-tengah kita, bagaimana mengatur hubungan si A dan si B, bagaimana mengatur hubungan ekonomi, bagaimana mengatur hubungan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajarkan kepada kita. Itulah sistem di dalam kehidupan. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ketika kita bicara ulil amri, maka di dalam Islam disebut dengan istilah al-imarah, al-imamah, al-khilafah. Begitulah bunyi ketika Rasulullah SAW mengatur kehidupan kita. Maka Rasul mengajarkan kepada kita bahwa dahulu orang-orang Bani Israel diatur oleh para nabi. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Dahulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, diatur oleh para nabi, diatur dengan cara nabi. Kullama halaka nabi khalafahun nabi. Tatkala wafat seorang nabi, maka Allah mengganti dengan nabi yang lain. Begitulah dulu Bani Israel. Sehingga dalam sejarah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, berapa jumlah nabi itu ada. Jumlah nabi itu kata Rasulullah SAW lebih kurang 124.000 banyaknya.
Bukan sekedar 25 yang wajib kita ketahui, yang diceritakan kepada kita dalam Al-Quran. Memang hanya 25 Nabi dan Rasul. Tapi Rasul mengatakan kepada kita, jumlah Nabi dan Rasul itu lebih kurang 124.000 banyak. Maka dahulu Bani Israel ketika wafat seorang Nabi, diganti oleh Nabi yang lain. Wafat diganti oleh Nabi yang lain. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wasatakunu walakin la nabiyya ba'di, kata Rasul, akan tapi tidak ada lagi nabi sesudahku. Maka Rasul mengatakan kepada kita, setelah beliau wafat tidak ada lagi orang yang menggantikan beliau sebagai seorang nabi. Tak ada lagi, karena kenabian sudah habis. Maka kalau ada hari ini orang-orang mengaku sebagai nabi, orang-orang yang mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesat dan menyesatkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, walakin la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Tapi akan ada apa, kata Rasul? Wasatakunu khulafa'un, akan ada para khalifah, fataksur, dan jumlahnya itu sangat banyak, kata Rasulullah. Banyak itu bukan berarti negaranya banyak, tapi berganti-ganti dalam waktu yang panjang dengan jumlah yang banyak. Sehingga kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat bersibuk diri mencari pengganti Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah wafat itu di hari Senin di waktu duha, dan Rasulullah itu baru terkubur di Selasa di waktu malamnya. Terundurnya penguburan jenazah Rasul itu. Kenapa? Karena kaum muslimin bersibuk diri mencari siapa yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kaum muslimin membaiat beliau menjadi pengganti Rasulullah. Maka beliau bergelar Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau dibaiat, barulah jenazah Rasulullah SAW dimakamkan. Lebih kurang 1 hari 2 malamnya. Begitulah lamanya terundur penguburan jenazah Rasul ketika mereka bersibuk diri mencari pengganti Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, Umar wafat digantikan oleh Utsman, Utsman wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan itu berlangsung lebih kurang 1.300 tahun lamanya, dari berbagai generasi ke generasi. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, wasatakunu khulafa'un fataksur, jumlahnya sangat banyak. Tapi ketika Mustafa Kamal Atatürk, agen Yahudi, menghancurkan kekhilafahan pada tahun 1924, maka nyaris kaum muslimin terpecah belah dari berbagai negeri ke negeri yang lain. Lebih dari 55 negara kaum muslimin terpecah belah. Yang dahulunya mereka negeri yang satu, membentang dari Masyriq ilal Maghrib, membentang dari timur sampai ke barat, membentang dari Indonesia sampai ke Amerika. Itu dulu satu kekuasaan di bawah naungan kaum muslimin. Begitulah sistem yang dijajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah, dipraktikkan oleh para khalifah dari generasi ke generasi. Itulah yang pertama, sistemnya harus benar. Yang kedua, orang yang harus kita pilih itu harus orang yang benar. Maka ketika Allah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana sistem yang benar, maka Islam pun mengajarkan kepada kita orang yang harus dipilih pun harus orang yang benar, orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Islam. Untuk menjadi pemimpin itu ada syarat yang disebut syurutul inqad, syarat wajib adanya, tak boleh tak ada. Yang kedua namanya syurutul afdoliyah, syarat keutamaan. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ya tidak ada masalah. Tapi yang sangat penting, dia harus memiliki syurutul inqad, syarat wajib. Syarat dia wajib boleh diangkat. Kalau salah satu syarat itu tak ada, maka tak boleh dia diangkat. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Islam. Apa itu syaratnya? Yang pertama, orang yang harus memimpin negeri ini wajib muslim. Tak boleh kita memilih orang yang bukan muslim, memilih orang kafir menjadi pemimpin, tak boleh. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan kepada kita, walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tak akan memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu tak boleh, haram hukumnya bagi kita memilih orang kafir menjadi pemimpin kita. Apakah mereka betul-betul kafir, ataukah mereka antek-antek orang kafir, ataukah mereka di bawah naungan orang kafir, atau mereka di bawah lindungan orang kafir. Yang kedua, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, syarat pemimpin dalam Islam harus laki-laki.
Untuk menjadi penguasa, mengurus kekuasaan itu wajib laki-laki, tak boleh perempuan. Karena Rasul mengatakan kepada kita, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Sekali-kali tak akan beruntung, sekali-kali tak akan berbahagia satu kaum kalau seandainya urusannya diserahkan kepada wanita. Urusan apa itu? Urusan kekuasaan. Kenapa? Karena hadis ini bercerita tentang putri Raja Kisra. Ketika wafat Kisra, maka dia digantikan oleh anaknya perempuan. Maka Rasul mengeluarkan statement, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Sekali-kali tak akan beruntung suatu kaum kalau seandainya urusannya diserahkan kepada wanita. Maka itu syarat yang kedua. Maka tak boleh kita memilih pemimpin untuk urusan kekuasaan, untuk urusan kenegaraan dari kalangan wanita. Tapi kalau urusan yang lain bagaimana? Ya silakan. Mau jadi kepala sekolah silakan, mau jadi ketua apa silakan. Tapi yang tak boleh mereka mengurus urusan kenegaraan. Yang ketiga, dia harus balik, itu syarat umum. Yang ketiga, harus berakal. Maka anak-anak atau orang gila itu tidak boleh menjadi pemimpin. Apakah gila betul-betul gila ataukah gilanya dibuat-buat, itu tidak boleh. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, dia harus merdeka. Merdeka artinya adalah dia tidak di bawah naungan orang lain, dia tidak di bawah kendali orang lain. Maka tak boleh kita memilih pemimpin yang sekedar boneka, tak boleh. Maka seorang pemimpin harus orang yang merdeka, harus yang otaknya jalan, orang yang pemikirannya jalan. Dia memutuskan perkara sesuai dengan apa yang Allah telah turunkan. Kemudian yang keenam, syarat ini ikut itu harus adil. Adil artinya apa? Adil artinya ketika dia melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa iza hakamtum bainan nas an tahkuma bil adl. Jika seandainya kalian ingin menghukumi, menetapkan hukum di tengah-tengah manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Apa makna adil? Fahkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian menghukumi dengan apa yang Allah telah turunkan. Kapan sesuatu hukum dikatakan adil? Ketika hukum itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hukum dibuat oleh manusia, takkan pernah ada manusia berperilaku adil, takkan ada. Siapapun orangnya hari ini, ketika mereka bertugas membuat hukum, membuat peraturan, membuat undang-undangan, pasti mereka mencari sesuatu di dalam hukum dan perundang-undangan yang mereka buat. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum, menurunkan aturan, menurunkan perundang-undangan di tengah kita, maka Allah tak punya keinginan apa-apa kepada kita. Sebab ketika kita mengikuti hukum Allah, Allah tak akan bertambah keutamaannya. Ketika kita menjauhi hukum Allah, Allah tidak akan turun derajatnya. Allah akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan sesuatu itu adalah untuk kepentingan manusia. Maka hendaklah kita disuruh memilih orang-orang yang ingin melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada kita, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka Allah mencap mereka sebagai orang zalim, sebagai orang fasik, atau sebagai orang kafir. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita memilih pemimpin haruslah orang yang adil, orang yang mau tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bercita-cita ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka tak mau tahu, bahkan mereka tak peduli dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pastilah bukan orang yang adil. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ikut harus qadirun, harus orang yang mampu. Tak boleh kita memilih orang yang tidak mampu. Kemudian ada syarat-syarat yang namanya syurutul afdhaliyah, syarat keutamaan. Itu bisa kita buat apa saja. Yang penting syarat itu tidak mengikat kita. Tidak. Kalau seandainya syarat keutamaan itu tidak ada, maka kepemimpinannya tetap sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hidup dan kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Islam pun telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memilih pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang betul-betul ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.